ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن ندفع عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk tetap menuntut ilmu agama walaupun keadaan tidak seperti biasanya. Biasanya kita bisa berkumpul, bisa bertemu muka dalam satu majelis. Biasanya kita bisa dengan ketenangan bisa saling menyapa, berdekatan. Tapi sekarang itu semuanya menjadi sulit untuk kita lakukan. Dan sungguh ini mengingatkan kepada kita semuanya akan besarnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita rasakan. Kita sekarang baru tahu betapa besarnya nikmat aman, betapa besarnya nikmat sehat, betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari bahaya, dari keburukan, dari penyakit yang sering kali kita tidak sadari. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita yang sangat banyak. Tidaklah sebuah musibah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Dan tujuannya sangat mulia juga agar kita bisa kembali ingat, kembali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian, tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena ulah tangan kalian sendiri, kecuali karena kesalahan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ampunan, sudah memberikan maaf dari banyak kesalahan kalian. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita agar kita kembali kepadanya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan. Kerusakan tersebut bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka, kepada manusia, karena sebagian dari kesalahan-kesalahan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kebaikan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika musibah sampai kepada kita, ketika keadaan menjadi tidak baik seperti ini, maka marilah kita kembali bersama-sama untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali untuk tunduk dan patuh kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini, mengangkat wabah ini dari kita semuanya.
Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang ke-10 dari bab yang keempat. Kaidah yang ke-10 ini berbunyi al-wujubu yata'allaku bil istita'ah. Kewajiban dalam agama Islam ini, kewajiban dalam syariat itu digantungkan kepada kemampuan. Kewajiban dalam syariat itu digantungkan kepada kemampuan. Baik kewajiban dalam melakukan sesuatu ataupun kewajiban dalam meninggalkan sesuatu. Semuanya digantungkan kepada kemampuan. Kalau kita mampu melakukan sesuatu, maka kewajiban itu menjadi ada. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, maka kewajiban itu menjadi gugur, menjadi tidak ada. Kalau kita mampu meninggalkan sesuatu, maka kita wajib meninggalkannya. Kalau kita tidak mampu meninggalkan sesuatu, maka kewajiban itu menjadi gugur. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu tersebut menjadi gugur. Makanya kaidah ini berbunyi al-wujubu yata'allaku bil istita'ah. Kewajiban itu digantungkan kepada kemampuan seseorang. Kewajiban syariat digantungkan kepada kemampuan seorang hamba. Fala wajiba ma'al ajiz. Sehingga tidak ada kewajiban ketika seseorang tidak mampu melakukannya. Tidak ada kewajiban bagi seseorang ketika dia tidak mampu melakukannya. Wala muharrama ma'ad darurah. Dan tidak ada yang diharamkan, tidak ada yang haram apabila keadaannya darurat. Fala wajiba ma'al ajiz ini berhubungan dengan kewajiban melakukan sesuatu. Wala muharrama ma'ad darurah ini berhubungan dengan kewajiban meninggalkan sesuatu. Kewajiban melakukan sesuatu menjadi tidak ada, menjadi gugur ketika seseorang tidak mampu melakukannya. Dan kewajiban meninggalkan sesuatu pun menjadi gugur, menjadi tidak ada ketika seseorang tidak mampu untuk meninggalkannya. Ya, kaidah ini sangat penting untuk kita ketahui. Untuk memahami dalil-dalil dalam syariat dengan baik. Untuk bisa menerapkan dalil-dalil dalam syariat dengan baik, kita harus tahu kaidah ini. Al-wujubu yata'allaku bil istita'ah. Kewajiban itu digantungkan kepada kemampuan. Kewajiban itu digantungkan kepada kemampuan. Kalau seseorang tidak ada kemampuan untuk melakukan kewajiban itu, maka kewajiban menjadi gugur. Ya. Kemudian di sini, ya, kalau kita melihat kaidah ini, maka di sana ada dua bagian yang inti dalam kaidah ini. Bagian yang pertama, tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak mampu melakukannya. Bagian yang kedua, tidak ada sesuatu yang diharamkan apabila keadaannya darurat. Ya, yang satu, yang bagian pertama berhubungan dengan perintah. Yang bagian kedua berhubungan dengan larangan. Perintah dan larangan dua-duanya digantungkan kepada kemampuan. Ketika seseorang tidak mampu melakukan perintah, maka gugur perintah itu. Ketika seseorang tidak mampu meninggalkan larangan, maka gugur larangan tersebut. Baik. Kita bahas bagian yang pertama dahulu, yaitu bagian perintah. La wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak mampu melakukan kewajiban itu. Dalil dari kaidah ini sangat banyak, ya. Dalil dari bagian kaidah ini sangat banyak. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-16 di surat ini mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Selagi kalian mampu, semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala
sesuai kemampuan kalian. Kalau ada kemampuan, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada kemampuan, maka perintah akan menjadi gugur. Dalil lain, ayat di surat Al-Baqarah, ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau beban tersebut tidak dimampui oleh seseorang, maka beban tersebut menjadi gugur. Karena seseorang tidak mampu melakukannya. Ketika seseorang tidak mampu melakukan kewajiban dalam syariat, maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Di antara dalilnya juga di ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang perkataan orang-orang mukminun, ya, doa mereka, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini adalah doanya seorang mukmin yang hakiki, seorang mukmin yang sejati, berdoa dengan doa seperti ini. Wahai Rabb kami, jangan Engkau berikan kepada kami beban sebagaimana beban yang berat sebagaimana Engkau berikan beban yang berat tersebut kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Rabb kami, jangan Engkau berikan kepada kami beban yang tidak kami mampu. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan, ketika mendengar doa ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad fa'altu. Aku benar-benar telah melakukannya. Aku benar-benar telah memperkenankan doa itu. Dari sini kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban kepada kita, tidaklah memberikan kewajiban kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Taib. Cakupan kaidah, ya. Contoh dari kaidah-kaidah ini ya disebutkan di sini. Misalnya ada orang yang asalnya mampu untuk melakukan wudu. Karena kemarau yang panjang, akhirnya tidak mendapatkan air. Maka sekarang kewajiban untuk berwudu menjadi gugur. Karena dia tidak mampu melakukan wudu. Dan syariat memberikan ganti yang lebih mudah, yaitu tayammum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar atau selesai ya berhubungan suami istri, kemudian setelah itu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Bertayamumlah dengan ya sa'id yang baik. Ya, sa'id ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Apa yang dimaksud dengan sa'id, ya? Ada yang mengatakan semua yang berada di muka bumi, ya. Semua yang muncul di atas bumi dikatakan sa'id. Ya, ada yang mengatakan sa'id di sini adalah tanah, ya, yang berupa pasir, ya. Itu sa'id karena kata-katanya sa'idan thayyiba. Yang baik, ya. Sa'id yang baik adalah pasir. Ya, ada yang mengatakan demikian. Tapi keluar dari
ya kalau kita melihat semua pendapat tersebut ya tidak mempengaruhi kewajiban untuk bertayamum ya. Tidak mempengaruhi kewajiban untuk bertayamum. Dari yang asalnya wudu menjadi tayamum. Baik. Ketika seseorang mampu untuk berwudu, maka dia wajib berwudu. Ketika seseorang tidak mampu berwudu, maka dia tidak wajib berwudu. Sekarang kewajibannya menjadi tayamum. Taib. Kalau tayamum tidak dimampui oleh seseorang, wudu tidak mampu tayamum, ya, dia tidak mampu berwudu, maka beralih ke tayamum. Kalau tidak mampu bertayamum, maka kewajiban untuk tayamum pun gugur. La wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak mampu melakukan kewajiban tersebut. Ya. Kalau misalnya ada seseorang, ya apalagi di zaman corona ini, dia sudah berusaha misalnya sebelum memakai pakaian APD yang harganya katanya sampai 500 juta. Dia tidak mampu, ya dia sudah berusaha untuk berwudu dahulu sebelum memakai APD. Qadarullah wa masya'a fa'al, ya. Baru 1 jam ternyata dia kentut misalnya. Wudunya batal. Padahal kalau sudah memakai pakaian tersebut yang harganya mahal itu, dia tidak boleh untuk membukanya. Padahal dia belum sholat misalnya. Dia memakai jam 11 siang. Misalnya zuhurnya jam 12. Baru 1 jam dia pakai. Qadarullah wa masya'a fa'al. Dia batal. Bagaimana keadaan seperti ini? Dia sekarang tidak mampu untuk berwudu. Maka kewajiban berwudunya gugur. Disuruh tayamum pun tidak mampu. Bagaimana dia akan mengusapkan ya misalnya pasir atau mengusapkan tanah yang menempel di tangannya ya untuk tayamum ke wajahnya? Tidak bisa, wajahnya juga tertutup. Di sini berarti tayamum menjadi gugur juga karena kemampuan. Taib. Bagaimana salatnya? Dikatakan oleh para ulama ya, dia tetap wajib salat di waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan kepada kaum mukminin sesuai dengan waktunya. Maka dia diwajibkan untuk salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Ustadz, ini bagaimana tanpa wudu, bagaimana tanpa tayamum? Kita katakan la wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak mampu melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Di sini orang tersebut masih bisa salat walaupun dia tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum. Ya, makanya di sini dia dibolehkan untuk salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau dia sudah menanggalkan pakaian APD-nya? Apakah dia wajib untuk mengqadha salat-salat tersebut? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib untuk mengulanginya, ada yang mengatakan tidak disyariatkan untuk mengulangi karena tadinya dia sudah melakukan apa yang diwajibkan kepada dia. Ya. Dua pendapat ini pendapat yang mu'tabar ya. Kita harus toleran dalam menyikapi pendapat-pendapat tersebut. Namun saya melihat pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi orang yang demikian untuk mengulangi sholatnya. Kenapa demikian? Ya, karena dia telah melakukan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kita katakan sholatnya tetap sah dan dia tidak punya kewajiban untuk mengulanginya lagi. Karena ketika itu dia telah melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Baik.
Contohnya lagi, misalnya di sini disebutkan sholat wajib dilaksanakan dengan berdiri ketika ada kemampuan. Ketika ada kemampuan, maka kita sholat dalam keadaan berdiri. Ketika tidak ada kemampuan, maka kewajiban berdiri menjadi gugur. Dan syariat Islam memberikan kita pilihan, yaitu dengan duduk. Bagaimana kalau duduk pun tidak mampu? Maka kewajiban untuk sholat dalam keadaan duduk menjadi gugur. Kewajibannya menjadi sholat dalam keadaan berbaring. Ustadz, berbaring pun tidak mampu. Maka kewajiban untuk sholat dalam keadaan berbaring pun gugur. Sholat dalam keadaan terlentang. Sholat dalam keadaan terlentang. Itu yang dia mampu, maka itulah yang diwajibkan kepada dia. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana salamnya, sesuai dengan kemampuan dia. La wajiba ma'al ajaz. Ya, tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak mampu melakukan kewajiban tersebut. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idah. Apabila engkau tidak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Fa illam tastati' fa ala jambin. Apabila engkau tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring, ya. Baru ketika tidak bisa berbaring, maka salat dalam keadaan terlentang. Dan salatlah sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Fattaqullaha mastata'tum, ya. Bertakwalah kalian semampu kalian. Apabila ada orang, ya, contoh yang ketiga, apabila ada seseorang yang sudah balik, dia berakal dan dia sehat, maka dia diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang menjadikan dia tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya menjadi gugur. Maka puasanya menjadi gugur. Taib, apa gantinya, Ustadz? Gantinya bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan seseorang. Kalau misalnya keadaan dia, ya, kalau misalnya sebab ketidakmampuan dia berpuasa adalah sakit, ya, maka kewajibannya adalah mengqadha'nya di hari lain. Kalau masih diharapkan kesembuhan. Sakitnya sakit yang biasa, tapi menjadikan dia sulit untuk berpuasa. Masih ada harapan sembuh besar, ya, ada harapan besar untuk sembuh. Maka yang seperti ini diwajibkan untuk mengqadha' di hari lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka silahkan dia mengqadha'nya di hari lain. Ya. Kalau misalnya ada orang melakukan perjalanan jauh, tentunya dia akan berat untuk melakukan puasa, maka dibolehkan untuk tidak puasa, tapi dia wajib untuk mengqadha'nya di hari lain. Apabila orangnya sakit, tapi sakitnya menaun. Ya, ada orang-orang yang demikian. Walaupun umurnya relatif muda, ada orang yang umurnya 30 tahun, tapi sudah terkena penyakit yang menaun. Sehingga dokter tidak mengizinkan kepada dia untuk berpuasa. Kalau berpuasa akan membahayakan dirinya. Dan dia tidak ada, ya, harapan untuk sembuh. Ya, harapannya sangat kecil sekali. Harapannya sangat kecil sekali, ya, sebagaimana perhitungan, ya, ilmu manusia. Maka orang yang seperti ini, ya, tidak diwajibkan untuk mengqadha. Kewajibannya menjadi membayar fidyah. Kewajibannya menjadi membayar fidyah. Orang seperti ini disamakan dengan orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta, ya, biasanya tidak ada kemampuan untuk menahan laparnya. Ya. Karena lemahnya badan dia.
Sehingga orang yang demikian, ya dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. La wajibah ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak mampu melakukan perintah. Tidak mampu melakukan kewajiban itu. Kewajibannya menjadi gugur. Maka orang yang seperti ini, ya, karena sudah lanjut usia, sehingga ya tidak ada kemungkinan, ya, dalam perhitungan manusia tidak ada kemungkinan untuk bisa mengqadanya. Maka kewajibannya beralih ke fidyah. Apa itu fidyah, Ustaz? Fidyah adalah tebusan. Tebusan puasa adalah dengan memberikan makan yang layak kepada satu orang miskin. Memberikan makanan, ya, yang layak kepada satu orang miskin untuk setiap harinya. Ya, satu hari satu orang miskin. Makanan yang layak maksudnya adalah di situ ada makanannya, di situ ada minumannya, ada lauknya, ya, yang layak. Dan itu cukup untuk mengganti kewajiban puasanya. Taib. Apakah harus 3 kali untuk setiap harinya? Kita katakan tidak, cukup sekali. Ya, cukup sekali. Fidyatun ta'amu miskin. Ya, fidyahnya adalah satu makanan untuk satu orang miskin. Ya, dikatakan di sini ta'amu miskin. Tidak dikatakan 3 makan untuk satu orang miskin atau 3 makanan untuk 3 orang miskin. Tidak dikatakan seperti itu. Ta'amu miskin, satu makanan untuk satu miskin. Cukup untuk mengganti satu harinya. Ya, ini termasuk di antara penerapan dari kaidah ini. Ketika seseorang tidak mampu melakukan kewajiban, maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Ya. Baik. Contohnya lagi yang keempat, apabila ada seseorang dia punya kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan di depan dia ada kemungkaran, maka dia wajib untuk mengingkarinya. Dia wajib untuk mengingkarinya. Kalau kemampuannya adalah kemampuan tertinggi, dia bisa mengingkari dengan tangannya. Tangan di sini bisa dimaknai dengan kekuasaan, bisa dimaknai dengan tangan hakikatnya. Ya, makna hakiki. Tangan ini dengan dia memukul, dengan dia, ya, menakut-nakuti dengan tangannya, ya. Kalau misalnya dia punya kemampuan tertinggi ini, maka itulah yang diwajibkan kepada dia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut, hilangkan kemungkaran tersebut dengan tangan dia. Ya, tangan bisa bermakna kekuasaan, bisa bermakna tangan hakiki. Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila dia tidak mampu mengingkari kemungkaran itu dengan tangan dia, maka silahkan mengingkari dengan lisan. Di sini yang tadinya wajibnya adalah dengan tangan, ketika kewajiban itu tidak dimampui, fa illam yastati', apabila dia tidak mampu, maka kewajiban menjadi gugur. Kewajibannya beralih kepada gantinya. Ya. Silahkan mengingkari dengan lisan. Kewajibannya berganti. Kewajiban mengingkari dengan tangan menjadi gugur. La wajibah ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Kemudian setelah itu, fa illam yastati' fa biqalbih. Apabila dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan dia, maka silahkan ingkari dengan hati. Di sini juga demikian. Tadinya ada kewajiban untuk mengingkari dengan lisan, maka ketika dia tidak mampu, tidak ada kemampuan untuk mengingkari dengan lisan, maka kewajibannya gugur. Sekarang diwajibkan bagi dia untuk mengingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah iman yang paling lemah. Di sini ya tidak ada kata-kata apabila seseorang tidak mampu mengingkari dengan hatinya, maka ya jangan ingkari dengan hati. Kenapa demikian? Karena setiap orang punya kemampuan untuk mengingkari dengan hatinya.
Karena setiap orang punya kemampuan untuk mengingkari dengan hatinya, maka setiap orang punya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Ya, karena memang semua orang mampu. Semua orang mampu mengingkari dengan hati. Tidak ada seorang pun yang mampu memaksa hati seseorang. Tidak ada seorang pun yang mampu memaksa hati seseorang. Ya. Dan hati tidak diketahui oleh orang lain. Ya, seseorang bisa saja membenci orang lain, tapi dia menampakkan wajah yang manis kepada orang yang dia benci, bisa saja. Tapi hati dia ya tidak bisa dipaksa untuk menyukai seseorang. Hati dia tidak bisa dipaksa untuk membenci seseorang, sebaliknya. Ya, kalau misalnya ada orang baik kepada orang lain, ya, maka hatinya akan cinta kepada orang tersebut. Hatinya akan senang kepada orang tersebut. Tidak ada yang bisa memaksa hati ini. Makanya, ya, ingkar bil qalb, ingkar dengan hati ini menjadi wajib bagi siapapun, karena semua orang mampu melakukannya. Baik. Contoh yang berikutnya, kewajiban untuk berperang. Kewajiban untuk berperang, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi tetap ketika seseorang mampu melakukannya dan ada sebab yang menjadikannya wajib. Misalnya, apabila ada seorang pemimpin yang memberikan tugas khusus kepada seseorang untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang diberikan tugas khusus tersebut menjadi wajib untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya orang tersebut tidak punya kemampuan, maka kewajiban ini menjadi gugur. Kewajiban ini menjadi gugur. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatih ayat 17 mengatakan, "Laisa 'alal a'ma haraj, wala 'alal a'raji haraj, wala 'alal maridi haraj." Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang yang sakit. Tidak ada dosa atas orang yang buta matanya. Tidak ada dosa atas orang yang pincang kakinya. Tidak atas orang yang sakit. Maksudnya apa? Dosa bagi mereka untuk tidak berangkat perang. Kenapa tidak ada dosa bagi mereka untuk tidak berangkat perang, ya, dalam tindakan mereka tidak ikut perang? Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya kemampuan untuk perang. Orang yang buta, bagaimana dia akan mampu perang? Bagaimana dia akan membunuh musuhnya? Dia buta. Ketika seorang yang buta tidak punya kemampuan untuk perang, maka kewajiban itu menjadi gugur. Orang yang pincang juga demikian. Bagaimana orang yang pincang, ya, harus berjihad Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi, orang yang pincang tersebut mungkin ya menjadi orang yang pertama kali dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam tidak mewajibkan jihad kepada orang pincang, karena tidak adanya kemampuan untuk berjihad dengan baik di jalan Allah Ta'ala dengan keadaan yang demikian. Maka kewajiban itu menjadi gugur. Orang yang sakit demikian juga. Ya, misalnya ada orang yang sakit, ya, demam, pening, ya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk berjihad. Bagaimana dia diwajibkan berjihad dalam keadaan yang seperti itu? Berdiri saja susah. Bagaimana dia akan menyerang musuhnya? Bagaimana dia akan mengatur strategi untuk membunuh musuhnya? Karena tidak adanya kemampuan, maka ya, laisa wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa bagi orang yang sakit ketika dia tidak mengikuti perang. Ya, karena memang tidak ada kemampuan. La wajiba ma'al ajaz. Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan kewajiban tersebut. Contohnya lagi misalnya, ya, di zaman ini,
zaman tersebarnya wabah corona, ya, COVID-19, ya, orang dianggap tidak mampu untuk berjamaah di masjid-masjid. Orang-orang dianggap tidak mampu untuk melakukan sholat Jum'ah di masjid-masjid. Karena kalau mereka berjamaah di masjid, mereka tetap sholat Jum'ah di masjid, maka penyebaran ya virus corona ya menjadi semakin mudah dan semakin luas. Sehingga ya di sini ya kewajiban untuk sholat di masjid menjadi gugur. La wajiba ma'al ajiz. Ya, tidak ada kewajiban apabila keadaannya tidak mampu untuk melakukan kewajiban itu. Ustadz, bukankah orang-orang masih mampu untuk pergi ke masjid? Iya, orang masih mampu untuk pergi ke masjid. Orang masih mampu untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ya penyebaran COVID-19 menjadi semakin luas, menjadi semakin kuat, dan akan mengancam banyak nyawa kaum muslimin. Makanya ya kita anggap sebagai orang-orang yang tidak mampu. Kita katakan di zaman ini kaum muslimin dianggap tidak mampu untuk sholat berjamaah di masjid, untuk sholat Jum'ah di masjid. Maka yang diwajibkan sekarang adalah sholat berjamaah di rumah-rumah sendiri, sebagai ganti sholat berjamaah di masjid. Makanya ya teman-teman sekalian, ya ikhwah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ikhwah yang tadinya diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, ya selama masih bisa berjamaah di rumah, maka itu yang menjadi kewajiban dia. Maka itu yang menjadi kewajiban dia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jangan sampai malah di rumah, ya, jangan sampai di rumah tidak melakukan sholat berjamaah. Kalau dia masih mampu untuk sholat berjamaah, maka sholatlah berjamaah di rumah. Walaupun kadang-kadang ya harus mengakhirkan sholat ya dari awal waktunya. Dia harus menunggu istrinya misalnya, atau harus menunggu anak-anaknya untuk berjamaah, mempersiapkan mereka. Ya kadang-kadang ya mereka punya kegiatan yang harus kita tunggu, ya tunggu. Karena kita punya kewajiban untuk sholat berjamaah sebagaimana sebagai ganti sholat berjamaah di masjid-masjid. Ketika seseorang meninggalkan sholat berjamaah di masjid dalam keadaan yang seperti ini, bukan berarti dikatakan bahwa dia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala di saat demikian ya bukan dengan berangkatnya masyarakat atau kaum muslimin ke masjid-masjid untuk sholat berjamaah, bukan. Tapi syariat Allah Subhanahu wa taala sekarang berganti untuk sholat berjamaah di rumah masing-masing. Kenapa demikian? Karena tidak adanya kemampuan untuk sholat di masjid. Kaum muslimin dianggap tidak mampu untuk sholat berjamaah di masjid, karena kalau demikian akan membahayakan nyawa mereka. Ya, makanya ya saya menghimbau kepada seluruh ustadz-ustadz, ya seluruh ulama untuk ya menyukseskan program pemerintah untuk melindungi banyak nyawa kaum muslimin, agar menghimbau masyarakat ya di tempat-tempat yang sudah ada ODP, sudah ada PDP, sudah ada suspek, apalagi yang sudah ada yang positif ya. Di tempat-tempat yang demikian ya sarankan masyarakat untuk sholat di rumah masing-masing. Tetap kumandangkan adzan ya, tapi ya sholatnya di rumah masing-masing. Ini untuk menjaga nyawa kaum muslimin. Ini untuk menjaga nyawa orang-orang yang mungkin kalau terkena COVID-19
COVID-19 ya tidak mampu ya tidak mampu untuk melawan virus tersebut. Betapa banyak orang-orang yang tua di sekitar kita. Sayangi mereka. Ya. Adapun orang-orang yang muda ya mungkin punya imun yang kuat sehingga bisa melawan virus tersebut. Tapi betapa banyak orang-orang yang sudah tua. Sayangilah bapak-bapak kita, sayangilah ibu-ibu kita, sayangilah kakek-kakek kita, sayangilah nenek-nenek kita, mereka yang tua ya. Apabila terkena ya virus ini, maka akan sulit ya untuk bisa sembuh kembali. Oleh karenanya, ya karena ini menyangkut nyawa banyak kaum muslimin, ya maka kita harus melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan syariat untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Jangan sampai ada orang yang mengatakan kalau sudah meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali, maka ada ancamannya. Jangan katakan demikian, karena nas-nas tersebut dalam keadaan normal. Nas-nas tersebut itu berlaku, berjalan, harus ditetapkan, harus dipraktekkan ketika keadaannya normal. Sekarang keadaannya tidak normal. Ya, sekarang keadaannya kaum muslimin dalam bahaya. Maka kita katakan la wajiba ma'al ajaz. Tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Dan kaum muslimin ya di zaman ini, di zaman tersebarnya wabah virus corona ini, dianggap tidak punya kemampuan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid ataupun sholat Jum'ah di masjid. Mereka punya alasan yang kuat untuk meninggalkan kewajiban yang pertama tersebut dan beralih kepada kewajiban yang selanjutnya. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz, bukankah ketika sholat di masjid mereka masih bisa menjaga jarak, misalnya 1 meter ya, antara makmum yang satu dengan makmum yang lainnya, menjaga jarak 1 meter. Maka saya katakan, ya, sungguh ini merupakan sesuatu yang semakin menjauhkan kaum muslimin dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pilihan yang baik. Walaupun saya katakan sholatnya itu sah, tapi ini bukan pilihan yang baik. Nah, sholat ya seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang secara kaya itu tidak menjadikan sholatnya batal. Tapi tidak pernah ya hal ini dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah pula dijalankan oleh para sahabat juga para salafus saleh. Maka pilihan ini adalah pilihan yang kurang baik. Pilihan yang lebih baik adalah sholat berjamaah di rumah masing-masing. Dan saya katakan ya, tujuan mereka menjaga jarak di dalam sholatnya untuk apa? Agar mereka jauh dari penyebaran COVID-19. Tapi saya tanya, apakah sebelum sholatnya mereka bisa benar-benar menjaga jarak? Ketika mereka berwudu, apakah mereka bisa benar-benar menjaga jarak? Ketika mereka masuk ke masjid, apakah mereka bisa benar-benar menjaga jarak? Ataukah mereka menjaga jaraknya ketika sholatnya saja? Taib. Ketika mereka sudah sholat menjaga jarak, setelah sholat, ketika mereka keluar, apakah mereka masih tetap bisa menjaga jaraknya? Saya kira sulit. Ya, saya melihat itu sulit dilakukan. Lalu untuk apa mereka sholat menjaga jarak, kemudian sebelum dan sesudahnya mereka tidak bisa menjaga jarak? Untuk apa? Maka pilihan ini bukan pilihan yang baik. Pilihan yang baik adalah dengan sholat di rumah, tanpa jarak sama sekali. Karena kita tahu ya, anggota keluarga kita. Sholat di rumah, rapatkan shaf, ya, dan kita tetap mendapatkan pahala jamaah seperti di masjid. Kenapa demikian? Karena kita tidaklah meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena adanya uzur, karena ada halangan. Kalau tidak ada halangan tersebut, tentunya kita akan sholat berjamaah di masjid-masjid, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mensyukuri amalan hambanya. Tuhan memberikan kita pahala sebagaimana di masjid. Taib. Ini yang berkaitan dengan
bagian pertama dari kaidah, yaitu apabila seseorang tidak mampu melakukan kewajiban, maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Bagian kedua dari kaidah ini, bila seseorang dalam keadaan darurat, maka yang haram menjadi dibolehkan. Tidak ada yang diharamkan ketika keadaannya darurat. Tidak yang kan darurat. Contohnya ya sebagaimana apabila ada kelaparan, tidak ada yang bangkai. Padahal bangkai asalnya diharamkan. Tapi karena keadaannya darurat, maka dia akan memakannya. Kayaknya menjadi halal. Tidak ada hal karena keadaan. Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim." Maka barang siapa yang dalam keadaan terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha ya. Ketika keadaannya terpaksa, akhirnya dia memakan bangkai, dan dia sebenarnya tidak ingin ya. Tidak ingin makan bangkai. Siapa yang ingin makan bangkai? Keadaan dia untuk itu. Maka tidak ada yang diharamkan. Ya, tidak ada yang diharamkan bagi dia ya dalam hal itu. Karena ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sekarang tidak ada kemampuan untuk meninggalkan yang haram, maka dia dibolehkan untuk melakukan yang haram tersebut. Namun perlu digarisbawahi, ada kaidah lain yang membatasi keadaan ini, yaitu kaidah yang mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Keadaan darurat itu harus dibatasi dengan kadarnya. Keadaan darurat itu harus dibatasi dengan kadarnya. Kadar daruratnya seberapa, itulah yang dibolehkan. Kadar daruratnya seperti apa, itulah yang dibolehkan. Kalau misalnya ada orang kelaparan, ya, dia bisa menyelamatkan jiwanya dengan memakan setengah kilo, ya, setengah kilo atau 1/4 kilo daging dari bangkai, maka itu yang dibolehkan. Kalau dengan 1/4 kilo ya daging bangkai itu dia bisa selamat, dia bisa menyelamatkan jiwanya, maka setelah itu menjadi haram kembali. Maka daging yang selebihnya dari bangkai itu menjadi haram. Ya bukan berarti kalau dibolehkan memakan ya daging dari bangkai kemudian tidak ada batasannya, tidak ya. Ini dibatasi. Karena bolehnya itu karena keadaan darurat, maka ketika keadaan daruratnya hilang, maka hukumnya kembali lagi. Ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu selalu bersama sebab hukum itu. Selalu bersama illatnya. Illat itu sebab hukum. Hukum itu akan selalu bersama sebab hukumnya. Baik dalam penetapannya ataupun dalam penafiannya. Ya. Jadi kalau ada sebabnya maka hukumnya ada. Kalau tidak ada sebabnya maka hukumnya menjadi tidak ada. Hukum bolehnya memakan bangkai adalah karena keadaan terpaksa, keadaan darurat. Ketika keadaan darurat ada, maka hukum itu ada. Ketika keadaan daruratnya menjadi hilang, maka hukum tersebut menjadi hilang, ya. Jadi ya kita harus fahami hal ini, bahwa keadaan darurat itu harus dibatasi sesuai dengan kadarnya. Taib. Contoh yang lain, ya kata-kata kufur. Bolehkah seseorang mengatakan kata-kata kufur dalam keadaan normal? Kita katakan tidak boleh. Kata-kata kufur bisa berpotensi menjadikan seseorang kafir. Apalagi kalau dia dengan sadar melakukannya dan dia tahu bahwa kata-kata itu menjadikan dia kufur. Ya misalnya mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala.
La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian memberikan alasan-alasan lagi. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum munafiqun yang mereka mengolok-ngolok syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengolok-ngolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-ngolok rasulnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok ayatnya, mengolok-ngolok rasulnya? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan lagi karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Taib. Pada asalnya mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala itu tindakan kekufuran. Tapi dalam keadaan darurat, ya, keharaman ini menjadi hilang. Dalam keadaan darurat, keharaman ini menjadi hilang. Misalnya ada seseorang diancam oleh orang lain dan ancaman tersebut ancaman yang bukan main-main. Diancam oleh misalnya orang yang komunis atau orang yang ateis, yang dia punya kekuasaan. Dia katakan kepada bawahannya, kalian harus merekam misalnya kata-kata, merekam video kalian mengatakan dan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok syariat Islam. Kalau tidak, maka seluruh anggota keluarga kalian akan saya bunuh. Apabila keadaannya demikian, dan itu bukan gertakan, bukan gertakan sambal ya, tapi benar-benar ancaman yang akan ya diterapkan apabila orang tersebut tidak mau melakukan tindakan itu. Apabila keadaannya demikian, maka orang ini dibolehkan untuk mengolok-olok syariat Allah karena keadaannya darurat. Karena keadaannya darurat. Tapi hatinya harus tetap beriman. Hatinya harus tetap mengingkari hal itu. Karena masalah hati, ya, hati ini tidak bisa dipaksa. Tapi lisan bisa dipaksa. Mengatakan kata-kata kufur dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keadaannya darurat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat di surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur tapi hatinya masih beriman. Orang yang seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab nuzul, ya, sabab nuzulnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kata-kata kufur ya bisa dibolehkan bagi sebagian orang ketika keadaannya darurat. Sebab nuzulnya apa? Sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW pernah diancam oleh kaum musyrikin. Dan ancaman tersebut mengatakan kalau engkau tidak mengolok-olok Muhammad, maka engkau tidak akan selamat. Maka akhirnya dia terpaksa mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Karena dia telah mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan lisannya, maka dia dilepaskan oleh kaum musyrikin. Maka orang yang sahabat ini merasa bersalah dengan pilihannya tersebut. Akhirnya datanglah sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, apabila mereka kembali melakukan hal yang sama, maka lakukan hal yang sama. Silahkan katakan kata-kata kufur itu, karena keadaannya memang darurat. La muharrama ma'ad darurah. Tidak ada yang diharamkan apabila keadaannya darurat. Ya. Apabila ada seseorang terpaksa membunuh orang lain. Bagaimana Ustadz keadaannya? Iya, kalau misalnya ada orang dirampok. Ada orang dirampok. Dan perampok tersebut membawa senjata tajam. Sangat membahayakan. Maka orang yang dirampok disyariatkan untuk membela diri. Dan membela diri karena mempertahankan harta, ini termasuk jihad. Makanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mangqutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Ya, maksudnya syahid akhirat ya. Syahid akhirat, di akhirat nanti dianggap sebagai orang yang mati syahid. Adapun di dunia, dia diperlakukan seperti orang yang mati dalam keadaan ya biasa. Tapi dia mendapatkan pahala syahid. Di akhirat dianggap sebagai orang-orang yang mati syahid. Taib. Apabila ada orang dirampok, dia berusaha untuk membela dirinya. Qadarullah wa masya'a. Karena perbuatannya membela diri, akhirnya perampoknya malah yang mati. Bukan dirinya yang mati, tapi perampoknya malah yang mati. Orang yang seperti ini, ya, tidak berdosa ketika membunuh orang tersebut. Kenapa demikian? Ya, karena keadaannya darurat. Keadaannya darurat. Kalau dia tidak mempertahankan dirinya, bisa dia. Ya, makanya dia mempertahankan sebaik mungkin. Ya, dia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Terjadi pembunuhan itu, ya, karena maka ya seperti ini tidak menjadi masalah ya bagi dia karena dia terpaksa ya dalam pembunuhan tersebut. Ini berbeda dengan keadaan ketika ada seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain. Ini harus dibedakan. Kalau misalnya ada orang diancam, kamu kalau tidak membunuh si fulan, maka kamu yang tak bunuh. Bolehkah orang yang seperti ini diancam seperti ini untuk membunuh orang lain? Kita katakan tidak boleh. Ustadz, bukannya ini darurat? Iya, ini darurat. Tapi darurat ini sama dengan orang tersebut. Maksudnya apabila dia tidak membunuh orang tersebut, bunuh dirinya yang akan terbunuh. Kalau dia ya membunuh orang tersebut, maka orang lain yang terbunuh. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Di sini berlaku kaidah ini. Mudarat itu tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang semisal dengannya. Dan ini berhubungan dengan hak orang lain. Tidak boleh orang yang diancam untuk membunuh. Kalau tidak membunuh orang yang seperti ini membunuh orang lain. Karena apa? Karena nyawa dia tidak lebih berharga daripada nyawa orang lain. Sama sekarang, keadaannya sama-sama. Kalau dia tidak dibunuh, maka ya orang lain yang terbunuh. Kalau orang lain yang tidak terbunuh, maka dirinya yang terbunuh. Sekarang sama, satu derajat. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala, semua punya hak untuk hidup, semua punya hak untuk dilindungi. Maka tidak boleh orang yang diancam untuk membunuh orang lain, ya, tidak dibolehkan bagi dia untuk membunuh orang lain. Ya, karena apa? Karena keadaan dia sederajat dengan orang lain. Dan nyawa dia tidak lebih mahal daripada nyawa orang lain. Sehingga kalau misalnya keadaannya demikian, maka harusnya untuk menyelamatkan diri. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya dari pembunuhan, jangan sampai dia membunuh orang lain, ya. Karena kalau dia membunuh orang lain, nanti dia akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sangat berbahaya sekali. Taib. Contoh lain, ya, contoh lain. Ketika ada seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan. Dan di sana ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan syariat, tapi diwajibkan. Kalau aturan tersebut ya tidak dijalankan, maka lembaga tersebut akan ditutup. Padahal lembaga tersebut ya sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin. Apabila keadaannya demikian, bolehkah dia melakukan hal-hal yang terlarang dalam syariat untuk melindungi maslahat kaum muslimin secara umum? Kita katakan boleh. Saya contohkan misalnya kadang-kadang ya atau seringkali orang ya yang menjadi ketua sebuah lembaga pendidikan dipaksa untuk memasang gambar nyawa. Dipaksa untuk memasang gambar makhluk bernyawa, baik di kantornya ataupun di kelas, ya,
yang sebenarnya hal tersebut ya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal tersebut tidak dilakukan, maka lembaganya akan dianggap sebagai lembaga yang radikalis. Misalnya, lembaga tersebut dianggap tidak cinta NKRI, lembaga tersebut misalnya dianggap tidak patuh kepada pemerintah, sehingga akan mengancam keberlangsungan lembaga itu, dan nantinya maslahat kaum muslimin akan terganggu, ya, dan mereka banyak. Maka apabila keadaannya demikian, dibolehkan bagi orang ini untuk ya memakai gambar bahwa tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari mudarat yang lebih besar. Tujuannya untuk menghindarkan diri dari mudarat yang lebih besar. Ya, dan seperti ini menjadi dibolehkan karena dia tidak mampu, ya dianggap tidak mampu untuk meninggalkan larangan syariat. La muharrama ma'ad darurah. Ya, tidak ada keharaman apabila keadaannya ya. Ini ya yang berhubungan dengan kaidah kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab ya. Sebagian saya jawab, ya yang tidak bisa saya jawab maka saya akan lewati. Baik. Ada yang bertanya, Ustadz, apa makna takwa semampu kalian supaya tidak jatuh dalam bermudah-mudahan? Iya. Takwa semampu kalian. Lakukanlah perintah-perintah syariat sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, dan setiap dari kita akan tahu ya kadar kemampuan masing-masing. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seseorang itu tahu keadaan diri masing-masing. Dan nantinya dia akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mampu untuk memperkirakan kemampuan dirinya, maka dia lakukan sesuai dengan perkiraan kemampuan tersebut, ya, sesuai dengan perkiraan dirinya itu. Adapun ya pandangan orang lain, oh ini orang ini bermudah-mudahan, orang ini tidak bermudah-mudahan, orang ini tasyaddud, maka ya kita tidak perlu ya, memperhatikan hal ini, ya. Orang itu lebih tahu keadaan dirinya masing-masing. Kalau menurut dia kemampuannya sampai di situ, maka itu yang dia lakukan. Mungkin saja orang lain ada yang mampu melakukan lebih dari itu. Ya. Mungkin ada orang lain yang mampu lebih dari itu. Tapi bukan berarti yang dimampui oleh orang lain dimampui oleh dia. Maka di sini dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Jangan bermudah-mudahan iya. Jangan bermudah-mudahan iya. Tapi bermudah-mudahan ini ya standarnya kembali ke diri masing-masing. Karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Sehingga lakukanlah yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sekuat tenaga kita ya. Tenaga kita sampai di mana? Ya, sampai disitulah kita berusaha untuk melakukan perintah-perintah syariat. Taib. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah bisa keluarga sholat melakukan sholat gaib? Apakah bisa keluarga sholat melakukan sholat gaib? Maksudnya apakah bisa keluarga melakukan sholat gaib bagi keluarga yang wafat karena terjangkit COVID-19? Mohon jawabannya, Ustadz. Kalau boleh, sholatnya dilakukan setelah mayit dikubur atau sebelum mayit dikuburkan, karena keluarga tidak dapat melihat mayitnya. Taib. Masalah sholat gaib ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, ada yang mengatakan disyariatkan secara mutlak, ada yang mengatakan disyariatkan apabila mayitnya belum disolatkan. Apabila mayitnya belum disolatkan.
Maka di sini saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan ya disyariatkan apabila mayitnya belum disolatkan. Maka apabila kita melihat ya ada mayit ya yang terkena wabah COVID-19 belum disolatkan, maka silahkan untuk silahkan untuk menyolati dia ya, dengan cara sholat gaib. Dengan cara sholat gaib. Kapan sholat gaib? Ya, sholat gaib dilakukan ketika seseorang sudah tahu bahwa orang tersebut telah meninggal. Ketika seseorang telah meninggal. Dan dia memperkirakan orang tersebut sudah misalnya sudah dimandikan, sudah dikafani. Kalau dia bisa memperkirakannya, maka perkirakan ketika itu. Tapi kalau tidak bisa memperkirakan, sudah cukup ya ketika meninggal kita sholat gaib untuk orang yang demikian. Tapi saya memberikan nasihat ya, saya memberikan nasihat kepada mereka yang punya tugas untuk mengurusi mayit atau jenazah yang terkena pengaruh wabah COVID-19 ini, ya agar mereka benar-benar berusaha untuk menghormati mayit tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, mandikanlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu kafani mereka dengan kafan yang baik. Kemudian setelah itu kalau misalnya harus dibungkus ya dengan plastik ya, maka bungkus ya dengan plastik. Setelah itu ya kalau bisa sholati mereka. Ya, kalau bisa sholati mereka ketika itu. Walaupun jumlahnya sedikit, ya, walaupun jumlahnya sedikit. Kemudian kalau misalnya hal tersebut tidak dimungkinkan, maka sampaikan kepada keluarga bahwa tadi tidak dimungkinkan untuk melakukan sholat jenazah, sehingga keluarga mayit melakukan sholat jenazah dalam keadaan sholat gaib dari rumah-rumah mereka, dan keluarga mayit juga bisa menyampaikan hal tersebut kepada orang lain, ya, agar mereka sholat gaib. Taib. Dan apabila mayitnya bisa dipulangkan ke rumah, apabila mayitnya bisa dipulangkan ke rumah, maka saya menasihatkan ya kepada kerabatnya untuk menyolatinya. Untuk menyolatinya. Kalau misalnya bisa disolati dalam keadaan ramai, ya maka silahkan. Tapi di saat wabah seperti ini kelihatannya akan sulit untuk disolatkan dalam keadaan ramai-ramai. Maka ya solatlah di rumah, ya solati di rumah ya walaupun orangnya sedikit ya, dan berikan pesan kepada masyarakat agar mendoakan mayit tersebut. Mudah-mudahan mayit tersebut diampuni dosa-dosanya, dilipat gandakan pahala amal baiknya, dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, salat jenazah bolehkah dilakukan dalam keadaan sendiri-sendiri tanpa berjamaah? Saya katakan boleh. Boleh kita melakukan salat jenazah dalam keadaan sendiri-sendiri tanpa berjamaah. Memang afdalnya salat jenazah itu dengan cara berjamaah. Tapi kalau tidak secara berjamaah tidak ada masalah. Dalilnya adalah perbuatan para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka menyolati Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada jamaah. Ketika itu solatnya mereka sendiri-sendiri. Ya. Dan ini bisa kita ketahui dalam buku-buku sejarah. Ternyata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW ketika menyolati Nabi kita Muhammad SAW, mereka solatnya tidak secara berjamaah, tapi secara sendiri-sendiri. Ini menunjukkan bahwa berjamaah dalam sholat jenazah hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Dan ini bisa kita terapkan ya di dalam keadaan seperti sekarang ini, ketika virus COVID-19 menyebar ya,
dan ditakutkan apabila ada sholat berjamaah, ya ada penyebaran yang lebih masif, ya maka ketika ada ketakutan, kekhawatiran seperti ini, ya kita dibolehkan untuk sholat jenazah dalam keadaan sendiri-sendiri. Baik, ada pertanyaan di sini, apakah mengolok-ngolok dalam stand up komedi, dalam meme, share broadcast lucu juga termasuk golongan munafik? Apakah awam dalam masalah ini bisa menjadi penghalang mereka disebut munafik atau fasik? Ya, jelas ya itu termasuk di antara tindakan yang kufur, ya, tindakan yang menjadikan seseorang kafir. Namun ya perlu kita bedakan antara perbuatan kufur dan kufurnya seseorang. Kita perlu membedakan antara pelaku dan perbuatan. Perbuatan yang kufur, ya, tidak otomatis menjadikan pelakunya kafir. Saya ulangi, perbuatan kufur tidak otomatis menjadikan pelakunya kafir. Kalau masalah menjelaskan tindakan ini adalah tindakan kufur, maka kita hanya perlu dalil saja. Ada dalilnya kita katakan. Dan mengolok-ngolok syariat Allah Subhanahu wa taala, ada dalil yang menunjukkan bahwa itu perbuatan kufur. Sebagaimana saya sebutkan tadi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang munafik itu, apakah kalian mengolok-ngolok Allah? Apakah kalian mengolok-ngolok ayat-ayat Allah? Apakah kalian mengolok-ngolok Rasulnya? Jangan sampai, ya, jangan kalian sampaikan alasan-alasan karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara kekufuran seseorang dengan tindakan seseorang mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa kekufuran seseorang disebabkan karena tindakan dia mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti itu menunjukkan bahwa tindakan mengolok-ngolok syariat Allah Subhanahu wa taala adalah tindakan kufur. Ketika kita sudah tahu ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu kufur, kita katakan perbuatan itu perbuatan kufur. Tapi untuk mengatakan bahwa pelakunya kafir, maka kita perlu dalil lain. Karena seseorang kadang-kadang melakukan sesuatu yang kufur, tapi karena dia jahil. Atau karena dia terpaksa. Dia dipaksa oleh seseorang melakukan hal tersebut. Atau karena dia tidak sengaja, keceplosan. Ya, bisa jadi. Atau karena dia tidak menganggap sesuatu itu sebagai suatu candaan, tapi dipahami orang lain sebagai candaan. Ya, ada hal-hal yang seperti ini yang menjadikan kita harus lebih hati-hati ketika mengatakan orang ini kafir dengan perbuatan itu. Kalau perbuatannya ya kafir, kita terima. Tapi apakah orang tersebut menjadi kafir dengan perbuatan itu? Maka kita perlu berhati-hati dalam masalah ini, karena di sini harus terpenuhi syarat-syaratnya, harus tidak ada penghalang untuk mengkafirkan dia. Makanya kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Tapi ya, terlepas dari masalah ini semuanya, kalau ada sesuatu yang berpotensi merusak keislaman kita, kita harusnya berhati-hati dari perbuatan tersebut. Harusnya kita benar-benar menghindari hal itu sejauh mungkin. Karena bisa jadi hal tersebut benar-benar mengkafirkan kita. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya berikan pesan yang sangat kuat kepada mereka yang punya pekerjaan humoris, ya, bukan pekerjaan humoris. Mereka punya pekerjaan yang menjadikan orang-orang tertawa, ya, jauhi sejauh-jauhnya mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sejauh-jauhnya hal-hal yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ya mungkin kita bisa mengelabui manusia dengan mengatakan saya keceplosan, mohon maaf. Ya mungkin kita bisa mengelabui orang-orang, saya tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang menjadikan saya kafir, ya itu adalah perbuatan kufur.
kita bisa mengelabui manusia. Kita bisa mengelabui manusia dengan mengatakan saya diancam ketika itu. Ya, kita bisa mengelabui manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apabila kalian ya menutupi sesuatu atau kalian menampakkan sesuatu, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tutupi, kalian buka, Allah tahu semuanya. Ya, makanya ya jangan sampai ya kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Jangan bermain api dengan agama kita. Jangan bermain api dengan agama kita. Kita di dunia hanya sementara. Di dunia ini hanya sementara. Uang yang kita dapatkan pun ya, dia datang, dia juga akan pergi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan karena uang yang sedikit tersebut ya, kemudian kita mengorbankan agama kita. Dan saya juga berpesan kepada teman-teman yang demikian, yang punya hobi untuk melucu ya, atau bahkan pekerjaannya melucu, saya sarankan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Saya sarankan untuk meninggalkan pekerjaan itu. Karena di dalam Islam ya, kita tidak disyariatkan untuk tertawa banyak. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Maka tertawalah sedikit dan menangislah yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Jangan banyak tertawa, sedikit tertawanya. Kalau ingin memperbanyak, perbanyak menangis. Perbanyak menangis. Dan pekerjaan ya melucu ya, ini bertentangan dengan ayat ini. Saya tidak mengatakan itu misalnya diharamkan, ya tidak. Ya kalau misalnya objek yang digunakan untuk melucunya masih tidak bertentangan dengan Islam, ya maka itu pekerjaan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya biasanya akan sulit untuk seseorang yang demikian menghindarkan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan keceplosan, dia akan menjadikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai lelucon, dan ini sangat membahayakan agama seseorang. Taib. Pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang bagus. Pada kondisi seperti saat ini, apakah dibolehkan untuk tetap melakukan bakti sosial untuk saudara kita yang membutuhkan bantuan seperti sembako dan lain-lain, namun tidak mengumpulkan pihak penerima, tapi dengan ngedrop ke rumah masing-masing sasaran? Mohon nasihat Ustaz. Iya, ini perbuatan yang sangat mulia di saat-saat yang sangat dibutuhkan seperti ini. Ya, dan kita tahu bahwa dengan bersedekah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak manfaat kepada kita, banyak kebaikan kepada kita. Dengan bersedekah Allah akan melapangkan harta kita, melapangkan rizki kita. Dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Dengan bersedekah Allah akan memberikan pahala kepada kita. Dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan istimewa di hari kiamat nanti. Dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Mudah-mudahan dengan bersedekah seperti ini Allah menyelamatkan kita dari wabah virus corona. Dan kita tahu semuanya yakin bahwa corona ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia mengancam manusia kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan sedekah ya kita diselamatkan, ya kita menjadi selamat, maka itu yang akan terjadi. Dan sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innas sadaqata tadfa'u mitatassu, bahwa sedekah itu bisa menolak kematian yang buruk ya. Maka dengan ini kita memahami bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Maka ya di zaman-zaman seperti ini, di zaman sedekah sangat dibutuhkan oleh
saudara-saudara kita, terutama kaum muslimin, maka semangatlah bagi mereka yang punya kemampuan untuk banyak bersedekah. Ya, para ulama ya mereka mengatakan bahwa suatu ibadah itu bisa menjadi lebih besar pahalanya sesuai dengan kebutuhan manusia. Semakin besar kebutuhan manusia terhadap kebaikan itu, maka semakin besar pahalanya. Di zaman ini, sedekah sangat dibutuhkan oleh manusia. Sehingga sedekah di zaman-zaman yang seperti ini, di mana sedekah sangat dibutuhkan oleh manusia, pahalanya menjadi semakin besar. Ya. Dan mudah-mudahan dengan sedekah-sedekah seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaga kita tidak terkena wabah virus corona. Allah menyelamatkan kita dari wabah virus corona tersebut, dan mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita lapang rizkinya dan lapang hartanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaga kita semuanya dari wabah virus ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera ya mengangkat ujian ini, mengangkat musibah ini dari bumi. Dan saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mengagungkan syiar-syiar Islam, kembali tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita dengan musibah ini ya, dan jangan sampai kita malah semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa tidaklah musibah ini datang kecuali karena kesalahan-kesalahan kita. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa menghentikan laju penyebaran virus ini. Ya, kita hanya bisa berusaha, namun semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan. Saya tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.